pertama, arti hati nurani. Hati nurani adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung, seperti misalnya tanggapan sistem saraf simpatis. Dalam bahasa awam, hati nurani sering digambarkan sebagai sesuatu yang berujung pada perasaan menyesal ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan nilai moral mereka. Arti hati nurani menurut pandangan keagamaan. Pandangan keagamaan tentang hati nurani umumnya mengatakan bahwa hati nurani terkait dengan suatu moralitas yang melekat dalam diri semua manusia, melekat dengan sebuah alam semesta yang baik, atau melekat kepada pengada yang bersifat ketuhanan. Hati nurani menurut pandangan agama Katolik merupakan penerapan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia dalam situasi konkret. Suara hati menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Kemudian, hati nurani berasal dari bahasa Latin yaitu conscientia, yang berasal dari akar kata consciere, yang berarti mengetahui bersama atau turut mengetahui perbuatan-perbuatan moral kita dan menjatuhkan penilaian terhadapnya. Kemudian definisi hati nurani dalam bahasa Inggris. Hati nurani artinya conscious. Kalau kata conscious diterjemahkan balik, maka artinya menjadi suara hati. Kata hati atau hati nurani berdekatan dengan kata conscious. Ada kata conscious. Conscious artinya sadar atau kesadaran. Di samping dua kata ini, ada satu lagi yang berdekatan yaitu intuition. Intuition artinya gerak hati atau gerak batin. Baiklah, materi yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah ciri hati nurani dan bentuk hati nurani. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ciri-ciri hati nurani, di mana ciri-ciri hati nurani ini terdiri dari 5 ciri, yaitu subjektif, konkret, aktual, bebas, dan mutlak. Di sini yang pertama adalah subjektif. Apa itu subjektif? Subjektif adalah pengetahuan tentang apa yang baik dan yang buruk yang melekat pada diri setiap individu. Artinya bahwa hati nurani itu menyatu dengan tingkat pengetahuan dan wawasan subjek. Subjek di sini bisa diartikan sebagai diri kita sendiri. Jadi hati nurani itu menyatu dengan tingkat pengetahuan dan wawasan diri kita sendiri. Yang kedua adalah konkret. Artinya, hati nurani berbicara mengenai kebaikan yang sedang dihadapi seseorang dalam kejadian tertentu. Misalnya, ada seorang anak yang melihat temannya jatuh dari sepeda. Lalu, anak tersebut menolongnya. Tentu saja temannya itu akan mengingat kebaikan anak tersebut di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah aktual. Aktual adalah apa yang diputuskan oleh hati nurani bukan merupakan ulangan dari keputusan-keputusan sebelumnya. Hati nurani selalu memutuskan sesuatu secara aktual. Memutuskan sesuatu secara aktual maksudnya adalah hati nurani memutuskan apa yang ingin kita lakukan itu sesuai dengan kenyataan atau benar-benar terjadi pada diri kita sendiri saat ini, bukan berdasarkan pada keputusan sebelumnya di masa lalu. Lalu yang keempat adalah bebas. Maksudnya adalah subjek bebas dalam menentukan perilakunya. Jadi, diri kita sendiri ini bebas untuk menentukan bagaimana kita akan bersikap dan berperilaku terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah mutlak. Mutlak di sini mempunyai arti ia tidak dapat ditawar melalui pertimbangan-pertimbangan dalam bentuk apapun, dan hanya sepintas keluarnya dengan atau tanpa disadari.
Jadi, ada kalanya hati nurani kita ini tidak dapat ditawar oleh pertimbangan. Dan kadang adanya hati nurani ini hanya keluar sepintas saja atau tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk hati nurani, di mana bentuk hati nurani dibedakan menjadi dua, yaitu retrospektif dan prospektif. Yang pertama adalah retrospektif. Hati nurani retrospektif adalah kesadaran atau keputusan tentang apa yang sudah kita lakukan. Hati nurani ini bersifat menilai apa yang telah seseorang lakukan di masa lalu, apakah itu baik, bermoral, atau tidak baik, atau tidak bermoral. Bila bermoral akan diberi penghargaan, dan bila tidak bermoral akan diberi celaan atau hukuman. Contohnya, ada seorang napi yang baru keluar dari penjara. Tentu saja orang lain akan mencelanya sesuai dengan apa yang ia lakukan di masa lalu. Yang kedua adalah hati nurani prospektif. Hati nurani prospektif adalah hati nurani yang melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Dalam hal ini, hati nurani akan memberikan pertimbangan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya, ada seorang hakim. Dalam menangani sebuah kasus, ia ditawari suap yang cukup menggiurkan. Tentu saja hati nurani hakim tersebut akan mempertimbangkan apakah ia boleh atau tidak untuk menerima suap tersebut. Pada akhirnya, hakim tersebut memutuskan untuk tidak menerima suap tersebut. Itulah maksud dari hati nurani prospektif, yaitu memberikan pertimbangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk kita lakukan. Di sini saya akan membahas tentang hati nurani bersifat personal dan adipersonal. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas pengertian hati nurani secara luas dan sempit. Yang pertama, arti secara luas. Hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Keinsafan akan adanya kewajiban. Yang kedua, arti secara sempit. Hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret. Suara hati yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Bersifat personal adalah hati nurani yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Jadi, apapun suara hati nurani manusia tersebut, itu merupakan suara dari dalam diri dia sendiri. Inilah kenapa hati nurani setiap orang berbeda. Contohnya, mau gimana pun orang-orang di sekeliling kita mempengaruhi untuk berbuat hal tidak baik, jika hati nurani kita mengatakan hal itu tidak baik, maka kita pun akan menilai hal tersebut tidak baik. Ini terlepas dari apakah akhirnya kita menuruti ajakan untuk berbuat tidak baik itu. Kalau teman-temanmu ngajak bolos dan hati nuranimu mengatakan itu tidak baik, sekalipun akhirnya kamu mau untuk bolos sekolah yang nuranimu mengatakan itu tidak baik. Yang kedua, hati nurani adipersonal adalah hati nurani yang berasal dari luar diri individu, seolah-olah ada bisikan yang datang dari luar dan kemudian menjadi suara hati nuranimu. Contoh, seperti banyak orang yang merasa suara hati nuraninya adalah perintah Tuhan. Mungkin kita sering ya melihatnya pada orang yang mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah, dan sebagainya. Contohnya, seorang gadis yang tadinya sering berpakaian terbuka dan seksi tiba-tiba memutuskan untuk berpakaian tertutup karena merasa sudah terpanggil atau mendapatkan hidayah. Hidayah itulah yang kemudian menjadi suara hati nuraninya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi hati nurani dan sikap kita terhadapnya. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari
dan menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Sikap kita terhadap hati nurani adalah menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita. Mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan hati nurani. Melaksanakan apa yang disuruh hati nurani. Oke, kita masuk ke A. Fungsi hati nurani. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan, pedoman, dan norma untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Hati nurani berfungsi menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Oke, kita masuk ke B. Sikap kita terhadap hati nurani. Menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita, mendengar dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani, melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya pembinaan hati nurani. Tujuan pokok pembinaan hati nurani adalah hati nurani yang secara subjektif dan objektif benar. Dengan hati nurani yang baik dan benar, seseorang akan selalu terdorong untuk bertindak melakukan kehendak Tuhan dan menuruti norma-norma moral objektif. Pembinaan hati nurani tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang tentang kebenaran dan nilai-nilai, ataupun kemampuan untuk memecahkan dilema moral, tetapi juga harus memasukkan ke dalamnya pembinaan karakter moral seseorang secara lebih penuh. Pembinaan hati nurani merupakan upaya yang hakiki agar manusia lebih mampu hidup dan bertindak sesuai dengan bisikan hati nuraninya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Melalui pembinaan hati nurani, manusia diharapkan bisa terhindar dari kesesatan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Berikut adalah ayat kitab suci tentang hati nurani. Yang pertama, Kisah Para Rasul bab 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Yang kedua, Kisah Para Rasul bab 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Baik, mari kita mulai. Cara kerja suara hati. Sebelum manusia bertindak atau melakukan sesuatu, maka mereka sudah mempunyai kesadaran atau pengetahuan umum bahwa perbuatan atau tindakan mereka yang sedang mereka lakukan merupakan tindakan yang baik atau yang buruk. Seperti itulah cara kerja suara hati. Contoh penerapan suara hati. Stefani memiliki beban hidup yang tak mampu ia tampung sendiri. Ayahnya dan ibunya meninggal pada saat ia duduk di kelas 4 SD, sehingga ia tinggal dengan pamannya. Namun pamannya begitu kejam, ia memperlakukan Stefani layaknya seorang pembantu. Lantas Stefani pun putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Lalu ia sudah bersiap untuk melompat dari gedung yang tinggi. Seorang pria yang tidak dikenal membujuknya dan menasihatinya agar ia tidak mengakhiri hidupnya. Itulah contoh penerapan suara hati. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan dan kebenaran moral. Dan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan dan kebenaran moral? Ada beberapa syarat prinsip pengambilan keputusan berdasarkan norma moral menurut Kant yang membedakannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan norma lainnya. Standar keputusan moral menurut Kant yaitu yang pertama bersyarat kesemestaan, kedua menghargai pribadi, dan yang ketiga otonom.